Ya, shalom teman-teman. Teman-teman di rumah, gimana kabarnya? Semoga selalu baik dan sehat selalu. Teman-teman, selamat datang di Kabum PA yang ke-15. Kali ini saya ditemani oleh teman saya, Mbak Anggi. Halo, shalom semuanya. Ya teman-teman, sebelum kita memulai PA pada hari ini, silakan teman-teman untuk mempersiapkan hati dan tempat yang nyaman. Dan untuk mengawali PA pada hari ini, mari teman-teman kita memuji nama Tuhan, Aku Jatuh Cinta. Kasih sayangmu tak pernah berubah, sejak pertama kita berjumpa, sampai kini ku terus tetap merasa kesetiaan yang sungguh tiada tara. Bahkan di saat ku gundah, di dalam kecewa, Kau selalu ada. Di dalamku beri sukacita. Sungguh aku jatuh cinta, aku jatuh cinta hanya kepadamu. Sungguh aku jatuh cinta, aku jatuh cinta hanyalah kepadamu. Kasih sayangmu tak pernah berubah, sejak pertama kita berjumpa, sampai kini ku terus tetap merasa kesetiaan yang sungguh tiada tara. Bahkan di saat ku gundah, di dalam kecewa, Kau selalu ada. Di dalamku beri sukacita. Sungguh aku jatuh cinta, aku jatuh cinta hanya kepadamu. Sungguh aku jatuh cinta, aku jatuh cinta hanyalah kepadamu. Sungguh aku jatuh cinta, aku jatuh cinta hanya kepadamu. Sungguh aku jatuh cinta, aku jatuh cinta hanyalah kepadamu. Ya teman-teman, untuk masuk lebih dalam PA ini, mari kita sama-sama berdoa. Saya hantarkan. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang bertata di kerajaan surga yang maha mulia. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah memberkati kami dari pagi hingga malam hari ini. Engkau telah sertai kami dalam setiap keseharian kami, dalam setiap aktivitas kami. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau selalu melindungi kami Tuhan, dan maafkan kami Tuhan atas perbuatan yang telah kami lakukan mungkin dari pagi hingga malam hari ini. Tuhan, saat ini kami bersama-sama Tuhan akan memulai PA kami. Kiranya Engkau berkati dari awal hingga akhir Tuhan, dan Engkau juga berkati teman kami Anggi yang akan membawakan firman-Mu. Ya Tuhan, kiranya pesan-pesan yang ingin Engkau sampaikan ya Tuhan masuk ke dalam hati kami, dan kami dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami. Tuhan, banyak sekali dosa dan kesalahan, kami mohon ampun. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, oke teman-teman, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kali ini silakan Mbak Anggi untuk membawakan firman-Nya. Iya, jadi Kagum PA ke-15 ini kita mau bahas satu topik yang emang belakangan ini teman-teman mungkin udah pada tahu, sering juga baca artikel tentang hal ini, sering lihat vlog, dengerin podcast tentang
insecure. Nah, itu kan Seru ya kayaknya. banyak, mungkin Ina juga tahu sih apa itu yang namanya insecure. Nah, tapi di sini aku mau menyampaikan bahwa insecure di sini bukan merupakan hal yang tabu. Jadi setiap orang bisa merasa yang namanya insecure. Aku pernah merasa insecure, mungkin teman-teman yang lagi nonton pernah merasakan insecure. Ina pernah? Pernah, Sering ya. ya. Jangan sering-sering. Nah, insecure sendiri itu kan bahasa Inggris. Insecure itu terdiri dari dua kata. Nah, yang pertama itu ada kata in dan kata secure. Secure di sini artinya aman dan in itu artinya tidak. Jadi insecure apa Mbak Ina? Rasa tidak aman. Nah, benar. Rasa tidak aman, bukan tidak bukan insecure. Rasa tidak aman bukan aman tidak dibalik. Oh iya. Nah, kalau aku lihat di dalam Oxford Dictionary itu disebutkan di sana bahwa insecure it's not confident about yourself or your relationship with other people. Nah, di sini artinya bahwa insecure itu kita tidak percaya diri terhadap diri kita sendiri atau hubungan kita dengan orang lain. Nah, di sini yang perlu kita garis bawahi ada dua. Yang pertama adalah yourself, diri kita sendiri, dan juga other people atau orang lain. Nah, yourself sendiri di sini berarti penerimaan terhadap diri kita sendiri. Sedangkan untuk other people, bagaimana orang lain melihat diri kita. Nah, Ina tadi kan mengatakan bahwa Ina pernah merasakan yang namanya insecure atau rasa tidak aman, rasa tidak percaya diri. Kira-kira hal apa sih yang sering membuat kamu insecure hingga akhirnya jadi overthinking gitu? Hal apa aja? Apa ya? Salah satunya contohnya langsung aja ya. Kemarin sih baru-baru aja ini. Kan kemarin disuruh diminta Anggi untuk jadi MC ya pas PA ini. Nah itu kan aku balasnya lama tuh ya. Mikir sih, aduh gimana ya izin gitu. Ada rasa takut nanti salah ngomong apa gimana gitu. Ada pikiran ya ngerasa nggak pede gitu. Itu sih salah satunya. Itu. Ya, terus, Nah itu tadi apa ya contoh yang realitanya yang terjadi beberapa hari lalu mungkin ya Nak. Tapi sekarang udah berani kan ngomong di depan orang. Ya, soalnya ya tak pikir-pikir ya kan buat pelayanan juga. Ya, belajar juga ya. Belajar. Nah itu tadi yang buat kita insecure tadi Ina karena kurang percaya, karena takut mungkin ya Nah sebenarnya insecure itu bisa karena fisik. Bisa karena fisik, bisa karena status sosial kita, bisa karena status pendidikan kita, background pendidikan kita, background ekonomi kita, atau bisa juga karena masa depan kita. Nah di sini aku punya 5 alasan kenapa anak muda nih sering merasakan yang namanya insecure. Alasan yang pertama adalah takut gagal. Nah di sini anak muda itu kan ya kita ya remaja pemuda itu lagi suka-sukanya nih buat mencoba-coba, buat do something yang baru, nah gitu. Itu tuh kadang muncul rasa takut untuk ditolak oleh lingkungan ketika mereka mencoba hal baru, takut gagal. Yang kedua, itu terlalu perfeksionis. Nah segala sesuatu yang terlalu atau yang berlebihan itu emang gak baik sejatinya. Tetapi sometimes perfeksionis itu bisa berdampak positif kok buat kita. Tetapi terlalu perfeksionis itu bisa menjadi bumerang juga buat kita. Nah yang ketiga adalah standar sosial. Nah standar sosial ini biasanya diciptakan oleh lingkungan kita, masyarakat yang ada di sekitar kita. Kayak standar kecantikan, standar kekayaan seperti apa, standar kepintaran seperti apa. Nah itu nanti akan kita bahas lebih dalam lagi. Nah yang keempat ini adalah orang merasa insecure karena dia pernah menjadi korban bullying. Nah ini bullying ini tuh masih menjadi PR yang besar dalam dunia pendidikan Indonesia. Gimana sih seharusnya pendidikan itu kita diajarkan untuk menghargai sesama kita, menghargai perbedaan, tidak saling mencela dan sebagainya. Itu sebenarnya menjadi hal yang pokok yang harus kita pelajarin di dunia persekolahan kita. Nah dan yang terakhir ini
aku pernah merasakan juga, dan ketika aku sharing sama teman-teman dekatku, circle dekatku, mereka setuju dengan aku. Yang terakhir ini adalah kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, benar Ina? Ya, benar. Nah ini yang menjadi kebanyakan gong setiap orang kenapa dia merasa insecure. Nah, dari 5 alasan tadi timbul suatu pertanyaan nih. Nah, sebenarnya insecure itu, yang menyebabkan kita insecure itu karena kita tidak pede dari diri kita sendiri secara internal atau secara eksternal. Nah, eksternal di sini adalah ketika lingkungan kita, ketika orang-orang kita, orang-orang di sekitar kita berusaha untuk menjudge kita. Ada nilai, ada yang ditetapkan oleh lingkungan kita. Seperti contohnya, tadi kan berbicara tentang standar sosial ya. Standar sosial cantik nih. Aku mau tanya sama Ina, standar kecantikan Indonesia, kecantikan, kegantengan orang Indonesia itu seperti apa? Ini standar kecantikan dan kegantengan di setiap orang ya? Iya, bukan dari lebih ke masyarakat Asia dan Indonesia. Kalau di Indonesia paling yang putih, yang tinggi, yang kutilang. Apa itu? Kutilang itu kurus tinggi langsing. Wow. Kalau yang cowok kutilang darat. Kurus tinggi langsing, dada rata. Wow, ternyata ada itu ya, daratnya itu tadi ya. Nah, itu tadi yang disampaikan oleh Ina, itu tuh berasal dari lingkungan, dari masyarakat yang menilai bahwa orang cantik itu harus kutilang. Apa tadi? Kurus tinggi langsing. Kurus tinggi langsing. Mungkin aku bisa tambahin putih, rambutnya panjang, terus rambutnya lurus. Nah, mungkin seperti itu. Padahal di Indonesia sendiri kita itu terdiri dari berbagai macam suku. Dari mungkin teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, orang timur Indonesia itu mereka lahir tidak seperti orang Korea yang tinggi, mulus, putih, mulus. Wow, itulah. Makanya itu ada lagu sinyo hitam giginya putih, kalau tertawa manis sekali. Nah itu, lagu itu tuh sebenarnya memberi pesan kepada kita bahwa yang namanya kecantikan itu nggak hanya putih kok. Ada yang hitam manis, ada yang rambutnya keriting, ada yang apalagi kalau orang hidungnya pesek itu pun tetap cantik. Nah itu tadi cantik dilihat dari lingkungan sekitar kita, dilihat dari standar yang diciptakan oleh lingkungan kita. Sedangkan ketika kita berusaha untuk menilai kecantikan itu sendiri berasal dari internal kita, kita bisa memaknai bahwa cantik itu berasal dari dalam, dari hati kita. Nah itu tadi. Selanjutnya contohnya kayak standar kekayaan. Standar kaya di Indonesia, di masyarakat Asia, di masyarakat dunia itu tuh seperti apa sih? Nah di sini aku ingat sama standar yang aku ciptakan sendiri waktu aku SD nih. Biasanya aku menilai temanku kalau dia orang kaya, dia orang sugih gitu ya. Dia biasanya punya mobil, rumahnya tingkat. Dan ini satu ini yang biasa menandakan kalau dia orang kaya nih, dia punya ART, asisten rumah tangga. Nah, biasanya ke sekolah ditemenin ART-nya bukan ibunya. Nah kayak gitu. Nah itu kalau kita melihat standar kekayaan yang ada di lingkungan kita yang diciptakan oleh orang lain. Ekspektasi terhadap kesuksesan, ekspektasi terhadap kekayaan. Nah sedangkan ketika kita mencoba melihat secara internal, kekayaan itu seperti apa sih? Jadi kekayaan secara internal itu ketika kita merasa sudah cukup atas apa yang kita miliki, cukup untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Nah itu tadi dilihat dari contoh standar kekayaan. Kalau kita lihat dari contoh standar kepintaran, nah ini biasanya ibu-ibu Indonesia, ya para mamah-mamah Indonesia ini mereka menilai anaknya atau anak tetangganya pintar itu tuh yang pintar matematika, pintar IPA, pintar bahasa Inggris.
Mungkin juga kalau teman-teman yang udah masuk, yang sudah selesai di pendidikan SMP-nya, yang masuk SMA jurusan IPA. Nah itu sering banget kan ada stigma seperti itu di masyarakat. Tetapi pintar itu nggak harus pintar matematika kok, nggak harus pintar sains, nggak harus menjadi anak SMA yang jurusannya IPA. Sometimes ada orang yang dia tuh pintar bermusik, dia tahu nada, tetapi matematika memang kurang. Atau sebaliknya dia pintar matematika tapi dia nggak tahu nada. Nah itu nada loh ya, bukan nada mbak nada. Nah itu. Lalu kalau kita lihat secara internal itu seperti apa sih standar pintar secara internal itu, bukan standar sih ya, pintar secara internal itu ketika kita merasa bahwa kita tahu apa yang kita pelajari, kita paham dengan apa yang kita pelajari, entah itu materi dalam kuliah, dalam sekolah kita, atau dalam hobi kita, atau dalam kesukaan kita merasa, oh aku paham kok. Nah itu. Jadi ketika kita mampu dan cukup dengan keconfidentan kita, kepedean terhadap diri kita sendiri, maka yang namanya eksternal tadi yang berasal dari luar tadi itu bisa ke nomor-nomor terakhir. Jadi kita bisa bukan mementingkan diri kita sendiri, tapi kita menomor satukan diri kita. Jadi kita yang eksternal tadi bisa kita nomor sekian kan gitu. Tapi kebalikannya kalau misalnya kita kurang confident dengan diri kita sendiri, kita nggak pede dengan diri kita sendiri, maka yang menjadi nomor satu itu adalah yang eksternal. Maka yang menjadi nomor satu hanyalah kita melihat orang lain, kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Nah pada akhirnya kita jadi insecure. Nah itu tadi. Dan berbicara mengenai standar tadi ya, sebenarnya kalau kita lihat yang namanya standar tiap generasi itu berbeda loh. Generasi X, generasi orang tua kita itu akan berbeda dengan generasi Y, generasi kakak-kakak kita, tante kita, atau juga dengan berbeda dengan generasi Z. Kita kan generasi Z ya. Nah itu juga akan berbeda dengan generasi Alpha, generasi berikutnya. Ina tahu nggak kenapa bisa berbeda? Ya karena perbedaan zaman juga kan, teknologi semakin berkembang, ya. Terus orang-orangnya kan juga udah beda si pemikirannya. Nah itu tadi karena perbedaan teknologi yang semakin kesini akan semakin canggih, akan semakin banyak temuan baru, akan semakin baik pula teknologi dan juga pemikiran manusia itu akan berevolusi, berkembang, akan semakin baik. Nah itu nanti berkaitan dengan pemikiran itu akan tergantung juga dengan yang namanya gizi yang kita makan. Betul Ibu Bidan? Yeah. Benar ya. Nah itu tadi. Lalu gimana sih kita mau memaknai, kita mau melihat insecure ini dari sisi iman kepercayaan kita. Kita ini sebagai orang yang percaya, kita sebagai orang yang mengimani Yesus Kristus, kita itu sebenarnya sadar dan tahu, kita harus sadar dan tahu bahwa kita diciptakan sangat istimewa. Kita diciptakan berbeda, kita punya keunikan kita masing-masing, kita punya keistimewaan kita masing-masing, dan kita itu diberkati, kita diberikan karunia oleh Tuhan. Nah, kita mau sama-sama buka Alkitab kita buka dalam Mazmur 139 ayatnya yang ke-13. Kita buka dalam Mazmur 139 ayatnya yang ke-13. Ina mungkin bisa bacakan? Mazmur 139 ayat yang ke-13. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Nah itu tadi. Dalam ayat ini ya, dalam firman ini kita dikatakan bahwa sebelum kita lahir, kita di dalam kandungan ibu kita itu sebenarnya tuh udah dibentuk, kita sudah disiapkan oleh Tuhan, kita punya kelebihan kita masing-masing, kita punya keistimewaan kita masing-masing, kita punya keunikan kita masing-masing, maka dari itu jadilah diri kita sendiri. Karena kita diciptakan berbeda itu tadi,
karena Tuhan sudah siapkan kita secara matang dan secara istimewa, jadilah kita yang diciptakan oleh Tuhan, diri kita sendiri. Nah, yang kedua adalah untuk kita bisa mengatasi insecure ini, akui dan terima kelebihan orang lain. Ketika kita mengakui bahwa orang lain punya kelebihan yang mungkin kita nggak punya kelebihan yang sama, kita bisa belajar mensyukuri kembali apa yang kita punya, apa yang entah itu kelemahan, entah itu kelebihan kita, keunikan kita. Nah itu tadi, kita harus bisa belajar dan mengakui bahwa orang lain itu punya kelebihan yang mungkin berbeda dengan kita. Yang ketiga di sini adalah refleksikan kelebihan dan kelemahan kita. Nah, di sini berbicara mengenai kelemahan kita. Ketika kita berani untuk menerima dan mengakui kelemahan kita, maka kita tidak akan overthinking lah. Kita gak akan terlalu memikirkan tentang kelemahan kita, itu cukup lalu saja kelemahan kita. Nah kita akan beralih untuk fokus terhadap kelebihan kita, akan mengembangkan kelebihan kita. Misalnya nih Ina kelebihannya pinter nyanyi, pinter nari, pinter bisnis. Nah itu Ina harus fokus sama 3 hal itu. Jadi yang namanya kelemahanmu, Ina pasti tahu ya, harus mengetahui lah, kenal sama kelemahan. Harus kita terima aja. Jadi kita nggak overthinking sama kelemahan kita. Dan kita lebih fokus pada kelebihan kita. Nah selanjutnya yang keempat ini adalah kita mau buka firman Tuhan lagi dalam Galatia 2 ayat yang ke-20. Ina bisa bacakan? Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah itu tadi kita kembali menilik dalam Efesus 1:139 ayat 13 tadi kan dikatakan dimaknai bahwa kita itu dibentuk oleh Tuhan secara berbeda, kita dibentuk oleh Tuhan memiliki keunikan dan keistimewaan kita masing-masing. Maka hendaklah dalam Galatia 2 ayat yang ke-20 kita harus bisa menerima karunia Tuhan. Nah dalam ayat tadi, dalam firman tadi disebutkan bahwa karunia Tuhan itu adalah tubuh kita, adalah kehidupan kita dan iman kita. Ketika kita bisa menerima karunia Tuhan dengan baik tentang tubuh kita, kehidupan kita, iman kita, maka kita bisa menjadi orang yang positif. Kita bisa menularkan kepositifan kita terhadap orang lain. Ketika kita sudah bisa menjadi orang yang positif, kita orang yang menyenangkan, orang yang positif, maka lingkungan kita pun bisa menjadi positif juga. Dan yang terakhir ini sebenarnya obrolan aku sama circle deket aku, teman-teman deket aku, bahwa kita itu punya waktu kita masing-masing. Jadi cerita dikit ya, kapan itu beberapa waktu lalu aku sempat sharing sama teman aku yang mengenai insecure ini. Kita sempat brainstorming bareng dan kita juga mengeluh bareng di situ loh. Posisi kita umur 20, umur 21. Ada teman kita nih yang udah sukses bisnisnya, ada teman kita yang udah lulus, ada teman kita yang udah menikah, udah punya anak. Nah itu terus tercetuslah suatu kata, kok aku cuma gini-gini aja ya, aku cuma stuck di sini aja. Terus teman aku ini yang kebetulan dia juga berbeda iman dengan aku, satu kata yang kita ingat bareng bahwa kita itu punya waktu masing-masing, kita itu bukan ada dalam perlombaan. Hidup itu bukan suatu perlombaan siapa yang cepat, siapa yang lebih. No, hidup itu bukan seperti itu. Nah, ketika kita sudah bisa memaknai bahwa kita punya waktu masing-masing, bahwa Tuhan itu siapkan, Tuhan itu udah tuliskan kok di dalam kehidupan kita, dalam buku cerita kita, kapan kita akan mencapai mencapai kesuksesan kita, kapan kita akan mekar gitulah istilahnya.
bunga di taman itu nggak mekar secara bersamaan kan. Demikian juga dengan kita itu nggak akan kok bermekar tuh bareng-bareng. Karena Tuhan itu sudah memberikan menuliskan waktu yang terbaik kapan kita akan mekar. Sometimes ada orang yang kesuksesannya dicapai di umur 17, ada yang di umur 30, ada di umur 40, bahkan cerita Colonel Sanders tahu nggak? Itu yang punya pencetusnya KFC. Nah, itu dia mencapai kesuksesan dia itu umur 80 tahun dan beberapa tahun setelahnya dia meninggal. Nah, jadi kita gak harus takut, don't worry kita kapan mekarnya karena Tuhan sudah siapkan kita. Nah, mungkin itu yang dapat aku sampaikan buat teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa be yourself, love yourself. Bahwa kita gak perlu kok insecure karena Tuhan memberkati kita, Tuhan mengarunia kita. Tuhan telah menuliskan kehidupan kita yang terbaik buat kita. Amin. Ya, luar biasa ya firman Tuhan pada hari ini. Kita diingatkan untuk lebih mengurangi insecure kita ya, rasa ketidakpedean kita. Kita mengubahnya menjadi lebih bersyukur gitu ya. Lebih positif. Ya, lebih positif dan menularkan energi positif pada orang lain. Oke teman-teman, saatnya kita akan saat teduh, kita siapkan hati kita renungkan firman yang telah Tuhan berikan. Kita akan pujikan berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari teman-teman kita satu dalam doa. Syukur Bapa, kami naikkan ke hadirat-Mu. Terima kasih Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang mengasihi, Engkau Bapa yang memberi perlindungan kepada kami. Pada saat ini Bapa, di rumah kami masing-masing, di depan gadget kami, di depan laptop kami sama-sama Bapa mau berdoa. Kami mau berdoa untuk gereja kami Bapa, Engkau yang berkati GKJ Gumulan. Engkau berkati dalam segenap pelayanannya, Engkau berkati orang yang
melayani Engkau di tempat ini. Kau berkati Bapa, kiranya hari lepas hari, tahun lepas tahun Bapa, gereja kami semakin bertumbuh, semakin baik, semakin mencintai Engkau juga Bapa. Untuk saudara-saudara kami, teman-teman kami, keluarga kami yang melakukan pelayanan di gereja ini, kiranya Engkau yang memberikan kekuatan dan berkat atas mereka. Dan kami juga berdoa untuk persekutuan kami Bapa, persekutuan PA dan remaja Komparem ini Engkau berkati, kiranya hari lepas hari ada jiwa-jiwa baru yang terpanggil Bapa untuk melayani Engkau, untuk mendengarkan firman-Mu, untuk menjadi anak terkasih-Mu Bapa. Kami juga mau berdoa untuk orang tua kami. Terima kasih Bapa untuk kedua orang tua yang begitu luar biasa yang boleh kami dapatkan. Kiranya Bapa, orang tua kami diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, dan segenap problema, segenap pergumulan yang mereka hadapi, Engkau yang bantu mereka, Engkau yang tuntun mereka dengan tangan kanan-Mu. Kiranya segenap pergumulan yang mereka hadapi, yang mereka rasakan, boleh terselesaikan karena berkat dan kuasa-Mu saja Bapa. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini Bapa mungkin sedang berada pada jenjang pendidikan, sedang berada di SD, SMP, SMA dan perkuliahan Bapa. Kiranya mereka Bapa boleh menyelesaikan studi mereka dengan baik, dengan penuh syukur atas-Mu Bapa, dan kiranya mereka Bapa dalam bersekolah, berpendidikan boleh menjadi garam dan terang dunia-Mu Bapa. Kami juga berdoa untuk guru-guru kami yang mungkin kami belum bisa bertemu secara tatap muka Bapa, tapi kami percaya Bapa bahwa Engkau yang memberkati mereka, memberikan kesehatan buat mereka. Tak lupa Bapa, kami berdoa buat teman-teman kami yang mungkin pada saat ini mereka sedang sakit. Engkau berikan kesehatan dan kekuatan buat mereka melalui obat-obat yang mereka minum, makanan yang mereka minum, dan juga perawatan orang terdekat atau perawatan melalui rumah sakit Engkau yang jamah dengan tangan kuasa-Mu Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa ini, bangsa kami yang saat ini Bapa sedang berada dalam segenap pencobaan-pencobaan yang ada. Terkhusus untuk kami yang sedang menghadapi COVID-19 Bapa, Engkau yang berkati para pemimpin negara ini, kiranya kebijakan-kebijakan yang ada, kebijakan yang mereka ciptakan Bapa dapat memberikan rasa nyaman, dapat memberikan rasa kedamaian bagi masyarakat Indonesia. Buat tenaga medis yang saat ini Bapa sedang bersusah payah, berjerih payah untuk memberikan pelayanan terbaiknya buat warga Indonesia, buat masyarakat Indonesia. Kau berkati mereka, berikan kesehatan, imunitas yang baik, dan Engkau berkati keluarga mereka Bapa. Bapa, Engkau yang akan pertemukan kami dalam PA selanjutnya, Engkau yang akan tuntun kami di dalam PA selanjutnya. Kami juga akan menyerahkan doa ini ke dalam tangan kuasa-Mu, ke dalam Engkau yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya teman-teman, kita sudah di penghujung PA nih. Teman-teman, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung bersama kami di PA hari ini. Jangan lupa ya teman-teman untuk like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman. Dan yang gak kalah penting nih, jangan lupa teman-teman untuk selalu jaga kesehatan, tetap pakai masker, cuci tangan, ya itu. Dan sampai jumpa di Kagum PA berikutnya. Tuhan memberkati. Sungguh aku jatuh cinta, aku
Aku jatuh cinta hanya kepadamu. Sungguh aku jatuh cinta hanyalah kepadamu. Hanyalah kepadamu. Sungguh aku jatuh cinta hanyalah kepadamu.